Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan 18. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitmu. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan
antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Wahyu 9 ayat 1 sampai 21. Bu Yuli Simarmata, dibuka kameranya ya, Bu. Ya, baik, Pak Alwi. Ya, silakan. Wahyu 9 ayat 1 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang dipersiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju jirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang mereka akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 25 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan.
Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Demikianlah firman Tuhan. Terima Kasih kasih para lektor, Bu Rima dan Bu Yuli. Kita akan menyiapkan diri kita mendengar firman Tuhan dengan judul Pasukan Belalang Hamas. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Iman. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, saudara ya. Setiap hari judulnya serem-serem, saudara ya. Ini hari ini judulnya Pasukan Belalang Hamas. Bukan belalang kupu-kupu siang makan nasi, makan malam minum susu, saudara. Bukan. Ya, saudara ya. Ini pasukan belalang Hamas, saudara ya. Violence, saudara ya. Pasukan belalang yang violence, ya, yang kejam, saudara ya. Yang membuat kerusakan, saudara ya. Saudara, waktu baca Wahyu tadi itu, ya, sebenarnya panjang ceritanya ya, tapi intinya apa, saudara? Akan terjadi bencana alam yang luar biasa, ya, dan akan ada pasukan-pasukan belalang itu tadi. Pasukan belalang itu adalah Hamas, saudara ya, adalah pasukan yang menggerogoti seluruh hidupmu, bukan cuma sedikit-sedikit, itu saudara ya. Itu pasukan belalang yang ganas sekali. Dan ini ganasnya minta ampun. Kalau Anda baca di Maleakhi 3 tadi, itu hanya belalang pelompat, belalang pindahan, belalang kupu-kupu siang. Kalau ini benar-benar belalang edan, saudara ya. Kalau yang pertama itu cuman, ya ini benar-benar, saudara ya. Kalau Anda mungkin lihat teroris-teroris itu yang lama, saudara. Orang-orang yang dan mereka hanya menyerang orang-orang yang ada di pinggiran, saudara. Ya kan, Hamas ini kan hanya menyerang yang di pinggiran, saudara. Dia kalau masuk ke tengah mana berani dia, saudara ya. Tidak berani. Belalang-belalang ini juga, saudara ya, kalau Anda lihat, ya, dia akan masuk ke daerah-daerah pinggiran, ya, di mana ketika dia lewat ya, semua itu ya, kalau di situ dia ada ekosistem yang bagus, yang tertata rapi, yang ada pohon-pohon tinggi besar, maka tengahnya kan aman. Itulah sebabnya di lahan-lahan pertanian itu yang benar, pinggir-pinggirnya itu selalu hutan, saudara. Lalu tengah-tengahnya lahan yang besar sekali. Sebab kalau dia langsung landai begitu, gunung begitu, kalau ada hama, ada penyakit tanaman, anginnya misalnya dari mana? Dari bawah, saudara ya. Penyakit itu di bawah nih ya, penyakit apa itu yang layu itu ya, naik, kena angin. Maka padinya sampai atas bisa mati semua, saudara. Itu begitu ya. Tetapi kalau di setiap berapa hektar disekat dengan tanaman kayu, saudara ya, berapa hektar tanaman kayu, maka ketika angin itu kena, berhenti, saudara. Berhenti, ya. Ada proteksi, saudara ya. Makanya kalau di dalam perlindungan pengelolaan tanaman yang benar, nggak boleh sekian ribu hektar itu hanya padi saja, itu nggak boleh, saudara. Harus disekat. Bahkan di Eropa pun sama, saudara ya. Ini lahan begitu besar, dia disekat, saudara. Ya, supaya kalau misalnya terjadi wabah, jangan satu Eropa itu habis semua. Dia pasti ada hutan nanti potong lagi, ada hutan lagi. Nanti sebelah sana dia di perbukitan, dia diseling dengan tanaman lain, tanam terus dia lain lagi, saudara. Walaupun itu saya hektar ya, kalau Anda lihat ya, kalau di musim panen itu ya kemarin ya, panen terakhir itu kuning semua, saudara ya, indah sekali itu ya, saudara ya. Tapi selalu ada sekatnya, saudara. Nggak mungkin satu petani dengan lahannya orang lain itu los-losan begitu aja, nggak mungkin, saudara. Dan itu ada pengelolaan yang baik, ya, pengelolaan yang baik, diseling, saudara. Sehingga ketika ada hama penyakit tanaman, nah dia serangga-serangga itu ya, belalang-belalang masuk itu, dia akan terisolasi di situ, ya. Nah itu juga seperti itu. Nah kalau kemarin yang lihat Hamas itu juga sama, mereka hanya nyerang di pinggiran, mereka nggak akan berani masuk ke tengah, ya, saudara ya.
Ya, itu memang begitu. Kalau Anda tinggalnya cuma di pinggiran, Anda tinggalnya di perbatasan antara dosa dengan tidak dosa, ya sama hidupmu habis terus, saudara. Hidupmu tuh harus masuk ke tengah sekalian, saudara. Kalau kamu tinggal di pinggiran, kamu akan selalu yang jadi pertama. Selalu pertama dihancurkan hidupmu, saudara. Karena kamu ada di perbatasan, berhadapan langsung dengan musuh. Kalau kamu hidupnya di perbatasan antara dosa, kekudusan dengan kesuci, dengan kenajisan, ya itu kan hancur-hancuran. Ya, kalau sekarang hancur-hancurannya dikit-dikit, suatu ketika akan hancur, benar-benar hancur sampai kamu nggak bisa bangun lagi. Beneran, saudara ya. Jangan berdiri di pinggiran, masuk ke tengah, saudara. Jangan berdiri di pinggiran. Ya, kalau saya lihat ya, ada tanda di dahinya, saudara. Tefilin, ya, tefilin itu. Nanti cari tefilin, ya, tefilin, ya, pakai M ya, saudara, ya, atau tefilah. Ya, tefilin adalah sebuah kotak yang ditaruh di orang Yahudi kalau sembahyang taruh di sini, saudara ya, sama taruh di tangan kanan ya, terus ditaliin begitu. Kalau kotak itu ditaliin begini ya, saudara, itu namanya tefilin. Tapi ada sebuah kotak yang taruh sini, ya, itu ada tertulis di dalam ulangan 11, ulangan 18 ayat 11 atau ulangan 11 ayat 18 tadi ya. Buatlah itu tanda di dahimu dan di tanganmu, saudara. Ya, isinya apa, saudara? Isinya Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Eloheika, bekol levavevka, ubekol nafseka, ubekol meodeka. Ya, saudara ya. Itu tanda, saudara. Tanda bahwa kamu milik Tuhan. Makanya orang Yahudi itu kalau mati, kalau orang Israel, kalau orang Arab itu kan, orang Islam itu kan selalu la ilaha illallah. Kalau orang Yahudi itu begitu dia mau mati, saudara, dia cari Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai. Saudara ya, diulang-ulang, saudara. Tiap pagi, siang, malam mereka sembahyang, mereka taruh di sini, saudara. Biarlah itu ada menjadi tanda di dahimu dan menjadi diikat di lenganmu, saudara ya. Penting, saudara ya. Ya, Ve'afta, lereaka, kamu kasihlah sesama manusia, saudara. Hebat banget ya, saudara ya. Ajaib ya. Tadi, saudara, yang menjadi tanda bagimu supaya kamu adalah menjadi milik Allah adalah ketika kamu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saudara. Itu tanda. Makanya saya getol, teriak-teriak diakonia, diakonia, diakonia. Saudara, kita nggak punya bangunan-bangunan besar, saudara. Dan kita nggak perlu bangga dengan aset. Ya. Tapi yang penting semua anggota jemaat kita, anggota-anggota yang semua di sini, nggak ada yang sampai nggak bisa bayar token listrik, nggak bisa bayar kontrakan rumah, nggak bisa apa namanya, ya jangan kontrakan rumah bulan 40 juta, gundulmu peang, saudara. Asal ada makanan pakaian cukup lah ya, saudara ya. Kemarin minta setahun 20 juta pak kontrakan, gundulmu peang, saudara. Hidup sendiri, kontrakan rumahnya setahun 20 juta. Saya bilang, enggak bisa. Ya, Ibu Yusuf Manupulo saja 1 bulan cuma 1 juta. Anak ada bawa cucu 2, saudara ya. Ini hidup sendiri minta kontrakan 1 tahun 20 juta, minta dibayarin 2 tahun. Saya bilang enggak usah. Itu sendiri ngekos. Ya, belajar menderita. Lagi prihatin. Banyak orang yang perlu dibantu. Ya, banyak kos-kosan 1 juta, saudara ya. Banyak yang bosan. Jadi ketika ada pertolongan itu jangan aji mumpung, saudara ya, karena banyak yang perlu ditolong. Ada pertolongan itu sudah baik ya, ada makanan, ada pakaian cukup ya. Jadi nggak usah pak, pempersnya harusnya merek ini pak, kalau nggak mau nggak usah dikirim sekalian, saudara. Pak, berasnya harus merek ini, kalau nggak mau, nggak usah dikirim pak, ya nggak usah dikirim sekalian, saudara. Berarti kan dia bisa yang lebih baik. Jatahnya kita ya itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena banyak yang perlu kita tolong. Setidaknya Anda bisa ikut embun pagi. Kalau Anda nggak ikut embun pagi, ya pulsanya ya nggak dikirim lagi bulan depan, saudara ya. Kenapa Anda harus ikut embun pagi? Supaya mungkin ada satu saja rema itu nyangkol di kepalamu tiap pagi kamu bangun dengar firman Tuhan. Itu nanti akan jadi terobosan ya. Kayak kamu jadi bung gitu ya, hidup itu akan terjadi perubahan yang luar biasa. Makanya Anda harus ikut doa pagi. Ya, kalau Anda nggak rajin doa pagi, ya kita stop, ya saudara ya.
Dan setelah Anda ditolong, Anda kudu kerja. Kalau Anda kerja, kita stop, saudara. Anda kerja, Pak, kurang, Pak, harus kerja walaupun kurang. Karena toh tetap kita kirim sembako, anakmu tetap kita sekolahin, toh tetap kita bayarin pulsa handphonemu, saudara kan. Dan tetap juga, bahkan ada yang beberapa orang yang kosnya kita bayarin, saudara. Masih kurang apa coba, saudara ya? Masih kurang apa? Jadi jangan. Nah, tetapi di satu pihak, para pengurus jangan galak-galak, ya. Kita di sini saya omelin di sini, tetapi pengurus jangan galak-galak. Karena mereka ada sehingga kamu bisa melayani, saudara. Sehingga kamu bisa mengasihi Tuhan, ya. Tetapi yang ditolong jangan lunjak. Sama saja, saudara ya. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau Anda tidak kerja gimana? Makan sehari sekali. Lalu Anda diakonia. Kalau Anda makan sehari Anda tidak kerja makan sehari 3 kali, percaya saya berkat itu kan jadi kutuk, saudara. Ya, berkat itu kan jadi kutuk nanti. Hati-hati, saudara ya. Karena kamu tidak bekerja. Firman Tuhan bilang nggak bekerja, nggak boleh makan, saudara. Nggak boleh makan. Kenapa? Kalau kamu tidak bekerja dan kamu makan terus, berkatnya jadi kutuk, saudara. Jadi dosa. Ya. Jadi Anda hanya boleh makan 3 kali kalau kamu bekerja. Nah, nanti Tuhan akan lipat gandakan berkatmu itu, saudara ya. Nah, satu, jangan berdiri di perbatasan. Hiduplah kudus, hiduplah yang benar, saudara. Masuklah di dalam komunitas anak Tuhan. Hidup tekad, iya saya mau hidup jujur, rajin, setia, rendah hati. Ya, gaya hidup sederhana. Besok kita ya, hari Sabtu besok ya. Gaya hidup sederhana. Ya, bagaimana gaya hidup orang Kristen yang benar. Ya, besok diajari. Nanti kalau kamu lakukan itu enak hidupmu, saudara. Enteng, ringan hidupmu. Ya. 2, pakailah tefilin, ya, yaitu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia setiap hari, saudara. Karena perpuluhan itu, ya, perpuluhan itu adalah bagian dari ibadahmu, saudara, yang menjadi bagian dari kehendak Tuhan untuk ibadahmu. Perpuluhan itu bukan untuk memperkaya pendeta, tetapi untuk sedekah. Ada yang nanya, Pak, kalau udah perpuluhan, nanti yang bayar itu mesti siapa, bayar listrik gereja siapa, bayar AC siapa. Lah, kamu ke gereja, kamu mau nonton dangdut koplo, apa kamu mau ibadah? Kamu tiap minggu, kamu perhimpunan, kamu mau nonton dangdut koplo, ya, apa kamu mau ibadah? Nah itu, otakmu dibalik-balik, dibohongin sama pendetamu. Setiap hari, setiap minggu, kamu harus bersedekah. Perpuluhan itu di dalam Ulangan 26 harus untuk sedekah. Biar ada persediaan makanan. Jadi kalau kamu punya ada gedung gereja, di gedung gereja itu harus memberikan persediaan makanan. Nolong anak yatim piatu, janda-janda yang miskin. Orang-orang asing gembel-gembel itu, loh, saudara. Kita mau bikin Natalan refugee, saudara, ya, ada sekitar 150 refugee mau kita bikin ke Natal, saudara, bikin ke Natal, kasih hadiah, ya, nanti ada 1000 pasang sepatu, ya, itu selain untuk anak-anak yang tidak mampu, juga ada komunitas kita, juga kita termasuk mau kasih refugee ini, luar biasa, diberkatilah saudara-saudara yang menyumbang sepatu, luar biasa, saudara ya. Waduh, itu firman Tuhan benar ya, memberikan kasut itu ya, itu firman Tuhan benar ya, saudara ya. Nah, saudara, artinya kamu melayani ya, membawa kasutnya Tuhan. Kamu membawa kasutnya Tuhan, itu saudara. Ya itu kan Tuhan kan. Kamu melayani mereka, kamu melayani Tuhan. Itu kamu memberi kasut kepada mereka, kamu sedang memberi kasut kepada Tuhan itu. Membawa kasutnya Tuhan itu luar biasa. Ya, saudara ya. Jadi itulah ibadah kita, saudara. Ketika kamu lakukan, jangan cuma setahun Anda sudah bangganya minta ampun, konsisten dalam susah maupun senang, kamu lakukan konsisten selama bertahun-tahun, karena itu nanti kita nggak tahu berbuahnya kapan. Kita nggak tahu.
Nah, di akhir zaman hanya orang-orang yang punya tanda di kepala itu tadi, ya tefilin itu, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, Ve'afta et Adonai Eloheika, Bekol Levavevka, Ubekol Nafseka, Ubekol Meodeka, Ve'ahavta Lereaka Chamocha. Nanti kamu yang diselamatkan, saudara. Ya. Jadi ketika bencana itu datang, resesi ekonomi datang, segala macam belalang yang belalang besi itu ya, itu belalang Hamas itu ya, bukan satria belalang baja hitam, belalang Hamas ini saudara ya, violence, bukan selamat saudara. Jadi di akhir zaman ketika masa-masa antikris atau masa-masa kesusahan nanti di Indonesia ini 2024, kalian yang diakoni ya gila-gilaan, yang punya tefilin itu tuh ya, kamu kan dijaga saudara. Jaga kekudusan, dan berdiakonia saudara setiap hari. Ya, Tuhan Yesus memberkati.